Halo teman-teman pecinta aglonema, di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang pembelian aglonema online yang begitu datang, saya mendapati hal yang mengejutkan. Saya akan kupas secara tuntas bagaimana cara menangani hingga update 3 minggu setelah dilakukan treatment. Dari video ini saya berharap teman-teman tidak putus asa ya ketika menghadapi kejadian seperti ini. Nah, ini saya kaget karena setelah sehari kemarin datang seperti biasa saya buka lalu saya angin-anginkan, belum saya apa-apain. Lah kok ada satu daun yang lonyot nih, jatuh. Warnanya juga menguning ya. Nih, ini lonyot nih. Seperti ini. Nah, setelah saya perhatikan seksama, ternyata teman-teman ada ciri-cirinya. Ini dia. Ada bintik-bintik warna merah. Bintik-bintik warna merah ini indikasi spot ya, karena saya pernah ngalamin, mungkin teman-teman di episode awal itu Goliath saya juga itu yang kena spot merah parah dan tapi berhasil diselamatkan ya. Itu ada bintik-bintik seperti ini. Kemudian ada bintik lagi lebih kecil lagi di sini. Nah, ini kecil banget. Nah, di situ itu indikasi spot merah bintik-bintiknya. Nah, makanya tapi tadi gini, saya sudah mengontak sellernya, penjualnya itu wah bagus banget, saya seneng ya. Penjualnya mau bertanggung jawab, silakan Om, saya percaya sama Om Rimawan, nanti di treatment dulu aja, nanti kalau sembuh tetap saya kasih kompensasi, kalau misalnya mati tanamannya saya ganti gitu. Wah seneng banget kalau saya bisa mendapatkan penjual yang seperti ini. Beliau mau bertanggung jawab, jadi memang saya tunjukkan ini kena spot, setelah berjalan belum saya apa-apain dan dia mau tanggung jawab. Makanya ini juga menjadi tanggung jawab saya untuk menyembuhkan. Nah, ini saya seperti biasa saya bongkar terlebih dahulu. Nah, kita bongkar. Nah, ini ternyata daunnya sudah parah. Ini ada garis spotnya tuh, seret tuh, kelihatan tuh, ada garis merah ini, kelihatan nggak? Ya, nah ini garis 2 seret. Nah, berarti sudah sangat parah. Ini kalau habis pegang ini hati-hati, nanti harus cuci tangan dulu supaya kalau ngenain tanaman lain supaya nggak nular ya. Baik, kita bongkar. Oke. Nih. Kena spot pun akarnya juga putih loh tetepan. Nih. Ya kan? Nih. Baik, kita tanggalkan dulu. Udah lonyot ini. Nih. Nggak bau dia. Nggak bau. Nih, lonyotnya nih. Nih, merahnya kelihatan banget. Sini. Nah, apalagi yang di sini. Nih, ini titik-titik merah ini. Itu jelas ciri-ciri kena spot. Nah, ini harus kita korek ini. Kita cuci dulu ya. Nah, ini teman-teman, bener dia sellernya bilang kalau pelgol ya, nempel bonggol nih, bonggolnya indukannya masih ada nih. Dan sebenarnya ini sehat kuat. Kalau dilihat penampakan sekilas memang sehat ini. Akarnya sehat putih, tapi ternyata ya di balik kesehatannya itu memunculkan nih, wow, semakin kelihatan sekali nih, merah. Ini titik-titik merah ini kecil banget. Lalu kita lihat di sini nih. Lalu dilihat lagi di sini. Ini merah, ini titik merah ini. Nah, teman-teman kalau beli langsung ya, teman-teman bisa memperhatikan dulu. Kadang ini memang
penjualnya, petaninya juga nggak nyadar kalau ternyata ini kena spot gitu loh. Jadi bukan sepenuhnya kesalahan dari sellernya juga, makanya nih yang penting kita sudah tahu untuk mengatasinya. Nah, ini saya cek bonggol asalnya itu nggak ada mata tunas. Nah ini kita iris, nanti ya udah buang aja lah nih. Bentar. Oke, sampai pojok. Kita lihat apakah ada spot sudah sampai bawah sini atau ternyata ini putih bisa diselamatkan. Kita cek ya. Oh ini sebenarnya putih loh ya. Oh serangannya berarti dari atas sana. Ini putih, kita taruh. Tapi ini udah warna-warna agak kelam gini. Sekarang kita potong di sini. Nah, ini saya kasih jarak sini ya. Jadi kalau misalnya ini sini bersih, ini enak, ini nanti kemungkinan bisa tumbuh lagi, semoga ya. Makanya saya potong agak jauh dari ini dulu. Oke, kita lihat ini mata tunas di sini. Sini ya, agak miring ini. Potongnya agak miring. Kita cek yang di sini. Set. Ini putih juga loh. Oh, berarti ini kemungkinan masih bisa diselamatkan. Ya, sekarang agak lega lah. Sekarang ini saya korek dulu aja ya. Ya, saya ingin tahu sih seberapa dalam spot merahnya. Wow, nih ini titik-titiknya nih udah garis, kelihatan nggak sih? Sret. Nah ini garisnya nih, ternyata masih ada yang samar tadi di sini. Udah tak bersihkan. Oke, udah. Nah ini karena sudah parah nih, daunnya saya buang dulu ya.
Nah, biasanya kalau treatment penyembuhan sakit itu menggunakan Lakona vitamin B1 RC37 dan bakterisida fungisida RC37. Tapi sekarang sudah ada gantinya praktis. Kalau sudah punya ini menggunakan ini saja. Kalau belum punya, nanti yang belum beli ini aja Neo Starter Organic RC37. Jadi cukup praktis. Takarannya 5 ml per 1 liter air, karena ini sekitar setengah literan ya. Saya menggunakan 2,5 ml. Oke. Direndam selama 2 hari. Nah, ini tadi bonggol indukannya ya, karena sudah memang nggak tumbuh, nggak ikut saya rendam. Nah, ini Goliath yang kena spot merah sudah saya bersihkan, lalu saya rendam ke larutan Neo Starter RC37 selama 2 hari. Gini, biasanya setelah perendaman itu kalau masih ada potensi spot yang memang belum tuntas pembersihannya, ada yang lonyot. Kita lihat ya. Kita lihat satu persatu. Nih. Biasanya dia belenyek. Nih, ini contohnya nih. Nih, dia kan belenyek seperti ini nih. Nih, berarti masih ada potensi spot yang belum tuntas dibersihkan. Nih satu, saya ambil dulu ya. Oke, sini. Yang lain. Nah, ini juga nih. Ada nggak nih? Nih, dipencet-pencet. Oke. Ini cukup bersih. Nggak ada yang busuk. Kita taruhin dulu. Nah, yang ini pucuk banget. Nah, nih. Dalamnya melenyek nih. Ini dalamnya melenyek nih. Ini melenyek. Ini dibersihkan lagi. Saya semprot pakai air dulu biar benar-benar hilang. Ini setelah saya semprot dengan air seperti ini ya, kondisinya yang benar-benar busuk itu dia akan terkikis ya kan, dan ini sudah kemungkinan kecil selamatnya untuk ini itu kecil banget. Tapi nggak ada salahnya saya ingin korek-korek lagi apakah masih ada sisa spot atau busuk, tetap ditanam ya teman-teman. Dan masih ada satu mata tunas nih, bisa selamat apa enggak, tapi tetap coba saya tanam ya. Nih satu. Lalu yang ini tadi juga membusuk yang di bagian sini, ini udah mepet banget, ini tunasnya sudah muncul. Nah, apakah bisa selamat? Hanya waktu yang bisa membuktikan, nanti akan saya coba lagi. Sementara yang ini nih, nah, yang ini relatif batang yang masih keras, solid. Oh, ini ada melenyek juga nih. Oh, ini. Padahal ruas yang sudah saya potong agak panjang ya. Kalau yang bawah ini masih keras, yang ini ada melenyek. Coba saya potong di atas mata tunas ya. Mata tunasnya ini.
solid keras nih, udah solid keras ini. Baik, sekarang kita ke proses selanjutnya. Kita tutup luka dengan salep kambium RJ37. Saya coba kasih root fix ya, penumbuh akar. Nah, ini meskipun habis masih bisa loh. Root fix itu kita oles tipis saja. Oke. Sekarang kita tanam pucuknya ya. Bagian pucuk ini sudah mepet sekali, tapi ya nggak ada salahnya untuk dicoba ya. Sudah saya kasih salep kambium, sudah kering. Nah, kita tanam seperti biasa. Menanam batang tanpa akar itu menggunakan 2 bahan. Nah, ditabur dulu furadan ya. Menggunakan 2 bahan yakni pasir malang dan sekam bakar. Ini kalau bisa berhasil tumbuh ya berarti memang kuat ya, tangguh. Berikutnya ditabur pupuk merah eskakut untuk cadangan saja. Ketika nanti sudah tumbuh siap membutuhkan nutrisi sudah tersedia, gitu tujuannya. Diberikan eskakut, pupuk lambat larut. Sama untuk bagian bawah yang berakar, kita tanam juga menggunakan pasir malang dan sekam bakar. Pasir malang dan sekam bakar ini beberapa kali uji coba itu meminimalisir terjadinya lonyot. Oke. Sudah diberi furadan, beri eskakut. Oke. Selanjutnya yang ini saya nggak yakin sih, tapi nggak ada salahnya dicoba ya, nggak ada salahnya dicoba. Ini bonggolnya sudah separuh lagi ya kan. Namanya juga tanaman kalau kita udah sayang ya kan. Apalagi ini Goliat ini kan ID dambaan banyak orang. Baik, seperti biasa setelah ditanam itu selalu disiram ngocor agar tanaman itu segera beradaptasi. Dengan disiram ngocor itu kan media tanam semuanya basah dan nempel erat di batang dan akar tanaman. Nah, ini Goliat yang besar. Hari keempat ada di kandang Rimangan Vlog. Jadi belum saya apa-apakan. Memang seperti biasa saya selalu membiarkan aglonema yang baru datang itu beradaptasi dulu. Nggak saya apa-apain ya. Nggak saya bongkar, nggak saya treatment dan sebagainya biar dia beradaptasi. Nah, ternyata setelah hari keempat kok ini teman-teman mungkin bisa lihat nih di daun barunya agak melenyek ya. Tapi dia itu kering. Jadi nggak berbau sih. Apakah serangan jamur atau bakteri? Kalau bakteri biasanya melenyek, berair dan bau. Kalau ini kering ya. Coba sebelah sini satunya. Sini. Oke. Kelihatan. Nah,
Tuh, nah ini harus di treatment. Satu lagi. Ternyata, mana ya? Nah, ternyata menunjukkan gejala yang sama. Ini ada titik merah, ini kemungkinan spot merah. Sama seperti Goliath yang kecil. Kemungkinan ini mungkin satu keturunan kali ya, bisa jadi. Tapi nanti kita cek, kita treatment dulu. Nah, ternyata nggak ada situ aja nih. Ini daunnya kelihatan tegak ya, bagus ya, merah gitu. Keren warna daunnya. Ada terang merah. Ternyata ada juga nih warna merah titik ini. Potensi spot juga. Jadi begini teman-teman. Nah, setelah melihat beberapa ciri yang ada di daun seperti ini ciri-ciri spot merah. Ini harus jadi perhatian, terutama untuk seller maupun untuk pembeli. Nah, ini untuk pembeli dulu. Kalau untuk pembeli yang melihat ada ciri-ciri seperti ini tadi, ini merah ya kan, spot merah seperti ini di tangkai, bercak-bercak merah seperti ini, itu sebaiknya jangan dibeli. Bagi penjual, kalau sudah mengetahui ada ciri-ciri seperti ini, bercak-bercak merah di tangkai, bahkan di batang, dan kemungkinan spot merah, ya jangan dijual dulu. Tapi di treatment dulu, dihilangkan dulu spot merahnya. Sebenarnya kalau belum parah, ya kan, itu masih bisa diselamatkan. Kalau seperti ini yang sudah sampai dia membuat daun barunya sampai seperti ini, bahkan untung ini lonyotnya masih daun ini ya. Kalau sampai lonyot banget dan dia mati pucuk, nah itu sulit. Kemungkinan sudah menyebar spotnya. Makanya ini segera saya treatment, saya bongkar dulu ya. Media tanamnya lumut. Sebenarnya seller yang baik itu tidak langsung menjual barang yang dia beli, tapi dirawat dulu. Ya, dirawat dulu. Nah, itu seller yang baik. Tidak hanya memburu untung, tetapi kalau memang sekiranya belum layak jual, jangan dijual. Tapi bisa jadi mungkin ini sellernya nggak tahu ya, kalau itu ternyata spot merah ya, bintik-bintiknya belum kelihatan mungkin ya. Ini saya cuci dulu ya, biar kelihatan. Lah, ini dia nih. Belum saya cuci langsung kelihatan merahnya nih. Waduh, parah sekali nih. Udah, saya cuci dulu. Ini merah banget. Ini mungkin ditutup luka ya pakai antrakol kalau nggak salah nih. Udah mengering sih, tapi ini merah sekali. Setelah itu lihat ini di batang nih. Nah, itu jelas sekali tuh titik merah spot ini. Nah, ini juga nih. Jadi ini sudah nyebar, kemungkinan treatmentnya berhasil atau enggak ini kecil. Nah, itu dia. Nah, ini udah parah, sekarang kita mulai treatment ya. Nih tadi mana toh? Nih titik merahnya. Di tangkai juga ada titik merah, kemudian di tangkai satunya ini juga ada titik merah. Nah, ini yang paling utama dulu ini dulu, karena ini tadi agak basah. Nah, ini harus saya pangkas dulu nih, yang bagian ini ya. Nah, ini dipangkas dulu, dihilangkan, jangan sampai ngenain bagian yang lain. Dipayakan.
udah bersih, nanti bersihin lagi. Sekarang gini, ini kita lihat dulu. Nah ini udah kena tangkainya, saya pangkas dulu, saya tanggalkan dulu ya. Kemudian ini juga ada merah juga, kita tanggalkan juga. Ternyata di sini ada nih merah. Padahal rencana saya mungkin saya potong dulu di atas sini, tapi ternyata sudah sampai sini. Kalau dilihat dari sekilas ya, di sini nih ada merah, lalu di sini ada merah, di sini ada merah. Ini kan bagian luarnya itu kayak merata gitu kan. Saya ingin tahu di bagian dalamnya ada spotnya apa enggak. Kita iris ya. Di atasnya ini ada mata tunas. Bentar, oke. Berarti saya merelakan akar dulu, nggak apa-apa nih. Saya iris miring ya. Putih. Oh ya, oke. Nah ini putih ya, lega saya. Itu artinya spotnya masih berada di luar. Jadi ini sekarang saya bersihkan dulu yang ini. Nih saya apa ya? Saya hilangkan bagian ini aja, tipis dulu, tipis. Baik, treatment untuk bagian yang atas ini sudah cukup ya, kita ke bagian yang lain. Nah sekarang yang bagian bawah ya, itu ada titik merah, dihilangkan dulu. Nah, bonggol terbawah ini ya, ada satu titik merah, kita bersihkan. Nah kelihatan banget ya spot merahnya. Lalu yang paling bawah, nah ini dia, besar banget, ada mata tunas, jadi hati-hati. Kita coba iris, kita bersihkan. Oke. Nah, tuh merahnya kayak gini udah cukup parah ya. Ya semoga bisa selamat. Baik, kita bersihkan. Ini memang tidak terlihat ya, nih kelihatan bersih, tapi bisa jadi masih menyimpan spot di dalamnya. Makanya perlu kita cek lagi dengan cara perendaman di Neo Starter, ya kan? Kalau ini udah kelihatan, kalau ini tidak kelihatan ya, karena nanti setelah direndam semakin kelihatan. Karena apa? Nanti Neo Starter akan ngobatin, dan kalau memang masih ada potensi-potensi busuk, dia akan, tanaman ini akan busuk ya, akan blenyek gitu. Nah ini saya pastikan lagi, saya potong lagi bonggolnya putih. Nah ini kelihatannya putih ya, semoga berhasil. Oke, berikutnya ke tahapan perendaman di Neo Starter. Jadi teman-teman, kalau dilihat ini akarnya bagus banget loh, putih, bersih, kokoh, kuat. Nah, bahkan sedikit yang coklat ya, ini mah menghijau. Ini sehat banget. Tapi ternyata kadang menyimpan penyakit itu di dalam, hampir masuk tadi. Jadi akar yang putih bersih itu tidak melulu itu sehat. Seperti pada treatment pada Goliath yang kecil tadi. Nah, setelah dikorek-korek, dibersihkan dengan pisau, kita rendam ya dengan larutan Neo Starter RG37. Nah, di Neo Starter RG37 itu ada mikroorganisme baik yang akan membantu memulihkan setelah dilakukan pemotongan.
Takarannya 5 ml per 1 liter air, ini setengah liter, jadi 2,5 ml. Kita tuang. Nanti kita rendam selama 2 hari. Jadi selama 2 hari biar cairan ini masuk ya ke dalam sini. Dan biasanya yang meskipun kita lihat, wah ini sudah bersih nih, udah bersih, ternyata masih ada di tengah gitu, nanti akan ada yang lonyot di tengahnya. Baik, ini adalah Goliath yang sudah di treatment atau sudah direndam di larutan Neo Starter selama 2 hari. Nah, saatnya kita cek ya bagaimana kondisinya. Kalau dari penampakan daunnya tegak ya, dia seger, nggak ada yang layu atau menguning. Biasanya kalau masih ada potensi busuk atau spot di dalam tanaman tuh pasti ada yang lonyot atau busuk dan itu harus dibersihkan. Kita cek di sini batangnya. Nah, ini yang ada titik-titik spot ya. Ini secara ini kuat, solid, nggak ada lonyot ya. Paling bawah coba kita cek ya, paling bawah. Oke, nih kuat, keras. Jadi ini sudah siap untuk ke proses selanjutnya, ke penanaman. Jadi begini teman-teman, kalau teman-teman melihat titik-titik merah yang ada di batang itu, belum tentu dia itu parah ya. Kalau masih dikorek dan dia ternyata nyerangnya baru di luar aja, nah ini aman, cukup dikorek, ini benar-benar bersih. Habis itu direndam, ini masih bisa dilakukan penanaman. Tidak harus dipotong ya. Kalau ini sudah mepet sekali ya. Kalau memang terpaksa sudah memang ada di sini, itu udah memang spotnya itu ada di dalam, udah menyerang di dalam, nah nggak apa-apa diiris di sini. Tapi kalau sebisa mungkin jangan, karena sudah terlalu mepet. Nah ini masih panjang dan sehat seger. Kita cek menyeluruh nih. Kemarin ada titik merah di sini juga sudah saya hilangkan. Di sini juga putih, tidak ada yang busuk ya. Nah, beda sama yang kecil kemarin kan busuk ya. Nih. Oh, ini agak busuk nih. Nih. Ini bukan busuk tapi lembek ya, nggak keras ya. Jadi memang harus dipotong nih, dihilangkan, dibersihkan. Ini saya potong langsung di atasnya, ini nggak ada mata tunas ya, mata tunasnya ada di sini nih. Nih saya potong di atas. Nah, ini kita lihat. Oke, kuat satunya. Nah ini yang kecil nih, ini ada satu mata tunas. Nah ini sudah membusuk ini, nih dipencet aja dah naik nih, tuh kan, tuh, nih, ya kan, ini udah busuk nih, udah kayak bubur gitu. Nah itu, kalau ini kemarin nggak kita rendam, langsung kita tanam, tetap nanti membusuk. Kalau gini kan paling nggak sudah tahu kalau ini kemungkinan hidupnya itu kecil ya kan. Tetapi kalau sebisa mungkin masih bisa kita hilangkan bagian yang busuk. Kita coba lihat, masih bisa dan nanti ditanam karena mata tunasnya ada di sini. Kenapa enggak? Seperti ini ya, separuh ya, separuh. Nah ini kemungkinan hidupnya kecil, tapi ya nggak apa-apa, ini udah bersih. Saya bersihkan, masih ada satu mata tunas. Kita coba. Baik, kita cek ya
sudah kering belum? Oke, sudah kering, saatnya untuk ditanam. Nah, seperti biasa kalau di bawah itu irisan ya, saya selalu menggunakan 2 bahan, yakni media tanam sekam bakar dan pasir malang dengan komposisi 1:1. Ini udah terbukti anti lonyot lah. Dikasih furadan. Nah, kali ini kita akan menggunakan semua ya, full ya, karena ada luka-luka terbuka tadi sudah ditutup dengan salep kambium. Luka-lukanya di samping-samping batang. Ini masih usia remaja, dikasih pupuknya SK-Kut dengan N tinggi. Nah, ini yang sudah ditanam 3 hari ya, pakai sekam bakar dan pasir malang. Jadi sejak 1 Januari 2022. Nah, ini masih sehat meskipun hampir di pucuk ya itu. Batangnya itu benar-benar di pucuk, potongannya itu kecil karena memang spotnya udah sangat parah. Oke, ini masih segar ya. Nah, ini bonggolnya ya. Semoga masih bisa bertahan dan ditanam bisa tumbuh ya, untuk menggunakan pasir malam sekam bakar ditabur furadan. Nah, ini kita tanam. Nah, ini bonggol yang kecil sekali ya, yang memang kemungkinan hidupnya kecil sih, tapi tetap coba saya tanam, sudah dibersihkan dari spot. Setelah direndam tadi kan ada yang membusuk ya, lalu diiris tinggal separuh. Kita siram sampai ngocor ya. Oke, ini yang gue lihat kecil, ini yang gue lihat besar. Ini 31 Januari 2022. Kalau dihitung sampai sekarang sudah 9 hari ya. Dan ternyata setelah proses penyelamatan, ya ini yang pucuknya udah kelihatan nih, nggak selamat nih. Awalnya dia tegak, tapi sekarang udah seperti ini. Bisa dipastikan lonyot. Sementara ini saya coba pencet dari atas saja ya. Nah nih, dan blenyek. Demikian juga dengan ini nih. Ini nggak perlu dibongkar aja dah. Gerak. Ini juga lonyot, busuk. Yang 3 ini dah gagal, nggak terselamatkan. Memang karena sudah sangat parah ya. Sekarang kita lihat yang besar. Dari yang kecil dulu, potongan bonggol bawah nih, yang bawah-bawah itu sama ya, nih dipencet juga udah agak blenyek gini, kemungkinan juga udah lonyot nih. Demikian juga dengan ini nih. Nih. Nah, udah lonyot, tapi untuk yang besar lumayan.
Ini sepertinya bisa terselamatkan. Cuman memang kemarin sudah nyerang di pucuk ini, nih yang belakang nih. Ini sama yang depan itu kan saya coba iris karena memang sudah kayak membusuk gitu ya. Nah, sudah review sekilas, sekarang untuk membuktikan kita bongkar dulu ya. Sampai nanti bisa disimpulkan. Mulai dari yang kecil dulu. Nih, bonggol yang kecil. Kodenya ini 1029. Lihat kecil ya. Nggak selamat. Oke. Lalu yang ini batangnya juga udah parah nih, nggak terselamatkan. Kemudian oh ya, ini kodenya ya, nih kodenya. Sekarang yang ini kodenya. Oke. Nih monyet. Sekarang kita yang ini dulu. Nih kodenya yang besar ya, Goliat besar. Oke. Sama ya, busuk. Ini juga. Ini. Apakah masih ada bisa diselamatkan? Nah, saya guyur air dulu ya. Nah ini setelah saya bersihkan, ini memang masih keras, tapi ini tinggal menunggu waktu karena nih spotnya sudah masuk ke dalam, merah-merah seperti ini, sudah tak terselamatkan. Nah ini kan busuk nih, saya akan coba potong saja. Ini guntingnya sudah saya sterilkan, saya gunting mepet gini ya. Saya gunting mepet. Nah, udah. Semoga sehat-sehat saja. Kita lihat kondisi Aglaonema goliatnya. Nih ternyata di bagian daun barunya itu agak membusuk nih. Ini membusuk berair, agak lonyot gitu ya. Ini harus segera dibuang. Saya akan mengambil pisau dulu. Nah ini akan kita iris ya. Kita iris di bagian tangkai yang menjadi batas busuk supaya busuknya tidak menyebar. Nah, di situ. Nah, di situ ya. Oke, kita iris hati-hati, jangan sampai mengenai tangkai daunnya. Oke, sebentar. Ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Ini agak busuk nih kan, bekasnya blenyeknya itu ada batas ya, agak berair tuh. Ini kalau didiamkan dia akan menjalar ke dalam. Jangan sampai mengenai bagian lain ya teman-teman. Bagaimana mengatasinya? Ya ini dengan semprotan bakterisida fungisida RC37. Ini yang spray langsung pakai. Tapi kalau teman-teman punyanya yang ini, nah ini tinggal diteteskan 3-7 tetes per 500 ml. Nanti tinggal beli spray seperti ini, dimasukkan saja. Nah caranya mudah, di bagian yang bekas potongan tadi tinggal disemprotkan. Ini saya on-kan dulu ya. Nah tinggal disemprotkan tuh, nah bekas potongan tadi. Kita semprot. Bakterisida fungisidanya nanti yang bekerja ya kan.
Kita review aglonema per hari ini tanggal 20 Februari. Kita lihat bagaimana kondisi Goliath. Kondisinya adalah daun paling bawah menguning. Nah, ini wajar ya, karena Goliath ini ditanam minim akar. Jadi memang salah satu cara untuk mempertahankan diri dengan mengurangi penguapan, dia menanggalkan daunnya. Nah, dipotong aja nih. Daun paling bawah dipotong. Sekarang kita lihat ujungnya yang bekas potongan setelah disemprot bakterisida fungisida mengering ya. Mengering. Nah, sekarang ada harapan, ternyata di balik itu tumbuh lagi daun baru. Itu artinya teman-teman, Goliath ini menunjukkan hal yang luar biasa setelah treatment 3 minggu ya. Karena dia diserang dari bawah dan dari atas. Bayangkan, bonggol panjang bawah dan tengah itu sudah terserang spot merah secara parah. Diobatin pun nggak ada yang selamat. Lalu diserang dari atas, busuk, kemudian berhasil selamat setelah disemprot bakterisida fungisida ya. Dan setelah 3 minggu treatment menunjukkan pertumbuhan yang positif, yakni ada daun baru yang mulai muncul. Bagaimana kabar Goliath ini selanjutnya ya? Perkembangan seperti apa? Saya akan review lagi pada episode berikutnya. Terima kasih banyak konten kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.